Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Nanda Agustina. Saya adalah mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktik saya dengan judul Penyusunan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan dalam laporan kerja praktik. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum instansi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Pertama, pendahuluan. Ada 3 poin yang akan saya paparkan. 1. Latar belakang. Dilaksanakannya kerja praktik di sini karena adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan tempat kerja praktik yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan kerja praktik, yang pertama, untuk mengetahui penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan kerja praktik, yaitu terhitung sejak 8 Februari sampai 30 April tahun 2021. Yang kedua, gambaran umum instansi. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, sejarah singkat instansi. Yang kedua, profil instansi. Dan yang ketiga, struktur organisasi instansi. Untuk sejarah singkat instansi, berdasarkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi, politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan kembali menjadi lembaga pemerintah non-departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional. Pada tahun 1999, terbitlah Keputusan Presiden nomor 154 tahun 1999 tentang perubahan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2015 hingga saat ini, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi tata ruang dan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. Kemudian yang kedua mengenai profil instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Untuk nama instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 68, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Adapun visi misi daripada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, untuk visi yaitu menjadi instansi vertikal yang mampu melayani sertifikasi bidang-bidang tanah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Karawang. Kemudian untuk misinya, yang pertama terwujudnya pelayanan prima yang mengacu pada ketepatan waktu dan transparansi yang didukung dengan sarana fisik yang ideal serta sumber daya manusia yang profesional. Kemudian yang kedua,
terselenggaranya program Land Office Computerized secara optimal dalam rangka percepatan pelayanan kemasyarakatan. Yang ketiga, terwujudnya peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar dengan memanfaatkan dana yang tersedia. Dan yang terakhir, terwujudnya peningkatan pengelolaan dan penanganan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa konflik dan perkara di kemudian hari. Adapun struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, yang pertama di sini Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, kemudian ada subbagian tata usaha, kemudian ada seksi survei dan pemetaan, seksi penetapan hak dan pendaftaran, seksi penataan dan pemberdayaan, seksi pengadaan tanah dan pengembangan, dan seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Kemudian yang ketiga, tinjauan pustaka akan membahas definisi anggaran. Definisi anggaran menurut Rudianto tahun 2009, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter atau uang yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan dan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian, pengertian anggaran menurut Navarin 2012 adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, pengertian anggaran menurut Gunawan tahun 2010, anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Kemudian, pengertian anggaran yang terakhir di sini menurut Christina tahun 2001, yaitu anggaran merupakan satu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada tipe anggaran, ada 3, yang pertama selling budget, yang kedua align atau item budget, dan yang ketiga performance and program budget. Untuk selling budget di sini tugasnya untuk mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan suatu batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan atau pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi suatu penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Kemudian align item budget, anggaran tipe ini menggolongkan sebuah pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, dipakai untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Untuk performance and program budget, anggaran ini berguna untuk menspesifikasikan kegiatan-kegiatan atau program-program yang mendasarkan mana dana yang digunakan dan dengan cara memisahkan pengeluaran berdasarkan fungsi, berdasarkan jenis pengeluaran, atau berdasarkan sumber penghasilan. Kemudian untuk tujuan anggaran di sini, yang pertama bertujuan untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga dapat menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, bertujuan untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ini bertujuan untuk menyediakan rencana terinci mengenai kegiatan dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan arahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang keempat, bertujuan untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sebuah sumber daya. Yang terakhir,
bertujuan untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan sebuah informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan itu dikoreksi. Kemudian untuk fungsi anggaran di sini memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, di mana fungsi perencanaan anggaran ini berfungsi baik. Di sini ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, di mana anggaran ini berfungsi sebagai perencanaan karena dapat memilih beberapa alternatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dari kendala-kendala yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kemudian ada fungsi koordinasi, yaitu berfungsi sebagai alat mengkoordinasi rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga ada fungsi komunikasi, di mana fungsi ini berfungsi sebagai berbagai unit dan tingkatan organisasi dalam berkomunikasi dan berperan serta dalam proses penyusunan anggaran. Yang keempat, fungsi motivasi, yaitu sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Kemudian yang selanjutnya fungsi pengendalian dan evaluasi, berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksanaan yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Dan yang terakhir, fungsi pendidik. Fungsi pendidik ini berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban di dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian ada jenis anggaran. Jenis anggaran di sini ada 2. Yang pertama adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Adapun anggaran operasional ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, anggaran pendapatan, merupakan rencana dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, anggaran biaya, merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Yang ketiga, merupakan anggaran laba, yaitu menghitung besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Jenis anggaran yang kedua di sini adalah anggaran keuangan, di mana anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan, tetapi anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk, melainkan anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Adapun anggaran ini terdiri jadi beberapa jenis. Yang pertama, anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka waktu yang panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di sini ada anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang terakhir di sini anggaran neraca, yaitu keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Dalam proyeksi neraca ini mencakup jumlah harta ingin dimiliki perusahaan serta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang. Kemudian di sini ada pengertian daripada penyusunan anggaran. Ada 2 hal yang harus dicermati berkaitan dengan anggaran, yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan dan mempersiapkan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan pengontrolan mencakup langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui kontribusi semua bagian di dalam organisasi. Kegiatan untuk mempersiapkan anggaran tersebut disebut dengan penganggaran, sementara kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan anggaran apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan, maka disebut dengan pengontrolan anggaran. Maka, penyusunan anggaran adalah suatu rencana rinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang. Suatu anggaran biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan bebas yang direncanakan untuk 1 tahun itu. Adapun alur penyusunan anggaran di sini, yang pertama penerbitan pedoman, di mana mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dengan rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui. Yang kedua, usulan awal anggaran, di mana usulan ini mengembangkan permintaan anggaran yang didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian hari dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang ketiga, negosiasi, di mana pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Maka pertimbangan yang mempengaruhi adalah kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. Selanjutnya, tinjauan dan persetujuan, di mana usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Analisis anggaran akan menganalisis usulan anggaran dari berbagai unit dengan mempelajari konsistensi. Kemudian untuk alur penyusunan anggaran yang terakhir di sini adalah revisi anggaran, di mana revisi ini harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dan yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan kerja praktik. Adapun poin-poin yang akan disampaikan, yang pertama kedudukan koordinasi. Selama kerja praktik lapangan, praktikan selalu diarahkan agar lebih dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran pada kantor pertanahan Kabupaten Karawang. Untuk poin yang kedua yaitu tugas-tugas yang dilakukan. Adapun tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik, yang pertama melakukan input data pembuatan berkas pada PTSL yuridis. Yang kedua, membooking daftar isian yang telah diinput setelah pembuatan berkas pada PTSL yuridis. Yang ketiga, membuat pengumuman berkas setelah penginputan berkas dan membooking daftar isian yang telah diinput pada PTSL yuridis. Untuk poin ketiga yaitu uraian pelaksanaan kerja praktik. Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Yang kedua, penetapan lokasi dan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang ketiga, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Yang keempat, penyuluhan. Yang kelima, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak. Yang keenam, pemeriksaan tanah. Yang ketujuh, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak. Yang kedelapan, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah. Yang kesembilan, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Dan yang terakhir, penyerahan sertifikat hak atas tanah. Untuk biaya pendaftaran pada PTSL terbagi menjadi dua. Yang pertama dibebankan pada pemerintah. Untuk dana yang dibebankan kepada atau biaya yang dibebankan kepada pemerintah, yang pertama biaya penyuluhan, yang kedua pengumpulan data atau alas hak, yang ketiga pengukuran bidang tanah, yang keempat pemeriksaan tanah, selanjutnya penerbitan SK hak atau pengesahan data yuridis dan fisik, kemudian selanjutnya penerbitan sertifikat, dan selanjutnya supervisi dan pelaporan. Itu adalah biaya pendaftaran tanah yang dibebankan pada pemerintah. Adapun biaya PTSL yang dibayarkan kepada peserta, yang pertama penyediaan surat tanah bagi yang belum ada atau bagi yang belum mempunyai. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan tanda batas. Kemudian yang ketiga, bea perolehan
hak tanah, dan bangunan atau BPHTB jika terkena. Yang terakhir seperti materai, fotokopi, letter C, dan saksi. Adapun syarat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Di sini untuk kriteria subjek jenisnya yaitu KK dan KTP. Kemudian untuk surat tanah jenisnya letter C, dan akta jual beli atau akta hibah atau berita acara kesaksian dan lain-lain. Kemudian ada objek di sini yang dimaksud adalah tanpa batas yang terpasang dan telah mendapat persetujuan pemilik berbatasan. Kemudian kriteria yang keempat yaitu pajak. Jenis pajak di sini seperti bukti store BPHTB dan PPH. Kemudian kriteria umum jenisnya yaitu surat permohonan dan surat pernyataan peserta. Adapun penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Yang pertama, ketika melaksanakan tugas atau kegiatan, maka dibutuhkan dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan dana tersebut, bendahara pengeluaran harus mengikuti prosedur dalam pencairan anggaran. Dalam mencairkan anggaran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dibayar melalui rekening bendahara, kemudian bendahara akan mencairkan uangnya yang terdapat pada rekeningnya dan memberikannya kepada pihak yang menggunakan anggaran. Kemudian yang kedua, uang yang diperlukan oleh pengguna anggaran akan dibayarkan langsung dari rekening kas negara kepada rekening pengguna anggaran. Adapun alur penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, anggaran yang ada pada Badan Pertanahan Nasional hanya satu, yaitu DIPA. DIPA yang dimaksud di sini adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang dibentuk berdasarkan undang-undang karena nanti keuangan tersebut disahkan oleh DPR dan Presiden. Namun sumber anggaran DIPA bersumber dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dan rupiah murni. Mengapa demikian? Karena Kantor Pertanahan sendiri termasuk pada instansi pelayanan. Tetapi bisa juga bersumber dari hibah Bank Dunia atau yang lain-lain. Hanya umumnya kalau tidak ada kegiatan yang harus dibiayai, maka hanya bersumber dari PNBP dan rupiah murni saja. Untuk PNBP di sini adalah untuk kegiatan pelayanan pertanahan. Dana tersebut bersumber dari setoran masyarakat untuk melakukan pelayanan. Pada keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 323/SK/OT/002/6/2019 tentang standar operasional pelayanan prosedur terdapat beberapa pelayanan. Maka pelayanan tersebut yang dibayar oleh masyarakat ke negara. Sedangkan untuk rupiah murni berasal dari GNP. GNP yang dimaksud adalah Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. GNP merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara secara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Rupiah murni itu hanya untuk pembayaran gaji, operasional kantor, dan belanja modal. Untuk poin yang selanjutnya yaitu alur penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Adapun alur penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ini menggunakan metode bottom up, di mana informasi yang disampaikan itu dari bawahan ke atasan. Untuk alur yang pertama yaitu Kantor Pertanahan membuat perencanaan anggaran bersama kantor wilayah. Misalkan kantor wilayahnya yaitu Jawa Barat. Kantor wilayah yang ada di Jawa Barat, misalkan Karawang, Purwakarta. Untuk wilayah yang ada di Jawa Barat itu, kantor tersebut membuat perencanaan anggaran bersama kantor wilayah. Setelah itu, kantor wilayah menyampaikan informasi tersebut ke pusat, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu, selanjutnya negara menyusun pagu definitif untuk mengeluarkan DIPA. Setelah pagu definitif ini disetujui oleh Presiden dan DPR,
maka dikeluarkanlah DIPA anggaran. Setelah DIPA anggaran dikeluarkan oleh negara, kemudian DIPA tersebut disampaikanlah ke pusat, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu, pusat menyampaikan kembali ke kantor pertanahan. Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi. Adapun permasalahan dalam penyusunan anggaran secara ketentuan dan teknis sudah berjalan dengan seharusnya. Hanya jumlah anggaran yang disetujui oleh pusat bisa berkurang bahkan lebih dari yang diajukan karena bergantung dari jumlah pemasukan dana pemerintah. Maka dari itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang harus menyesuaikan kembali dengan jumlah anggaran yang disetujui. Adapun solusinya yaitu sebaiknya unit pelaksana penyusunan anggaran dapat menyesuaikan kebutuhan yang telah dirincikan dengan anggaran yang telah diberikan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai unit pelaksana penyusunan anggaran sebaik mungkin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, perencanaan anggaran merupakan bagian daripada proses penyusunan anggaran. Adapun alur penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang saat ini menggunakan metode perencanaan bottom up, yang dimana informasi terkait lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi. Kemudian berdasarkan alur penyusunan anggaran yang ada, ketika akan melakukan penyusunan anggaran, maka Kantor Pertanahan merencanakan anggaran bersama dengan kantor wilayah, dengan kemudian dilaporkan kembali ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, negara menyusun pagu definitif untuk mengeluarkan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di akhir tahun. Dalam penyusunan anggaran secara ketentuan dan teknis sudah berjalan dengan seharusnya. Hanya jumlah yang disetujui oleh pusat bisa berkurang bahkan lebih dari yang telah diajukan karena bergantung dari jumlah pemasukan dana pemerintah. Maka dari itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang harus menyesuaikan kembali dengan jumlah anggaran yang telah disetujui. Adapun saran yang dapat saya sampaikan yaitu sebaiknya unit pelaksana penyusunan anggaran dapat menyesuaikan kebutuhan yang telah dirincikan dengan anggaran yang telah diberikan dan juga menjalankan peran serta fungsi sebagai unit pelaksana penyusun anggaran sebaik mungkin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum saya mengakhiri pemaparan laporan kerja praktik ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Dr. Dedi Mulyadi SEMM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Haji Dedi Rismayadi SEMM, kemudian Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Yanti SEMAK, kemudian dosen pembimbing kerja praktik saya yaitu Ibu Meliana Puspitasari SEMAKAK, kemudian Koordinator Kerja Praktik Ibu Vista Sujaya SEMAK. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Bapak Uing, yang telah membimbing saya dalam pelaksanaan kerja praktik. Kemudian Bapak Otang Rohidin SHMKM sebagai analisis anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang juga telah membimbing saya selama pelaksanaan kerja praktik. Kemudian Bapak Asep Hidayat sebagai Kepala Admin KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang juga telah membimbing saya selama pelaksanaan kerja praktik. Adapun ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen-dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang, pembimbing lapangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, orang tua yang selalu memberikan doa, serta dukungan, semangat, motivasi, dan lain-lain. Kemudian keluarga Bangladesh Kulon sebagai tempat bertukar pikiran dan selalu memberikan semangat untuk saya. Kemudian seluruh mahasiswa Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan dengan judul penyusunan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di masa mendatang dalam. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan berdasarkan kelemahan yang dapat Yang pertama, pendahuluan. Ada 3 poin yang akan dipaparkan. Yang pertama adalah Yang pertama, pendahuluan. Ada 3 poin pada bab pendahuluan. Kemudian saran